Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman semua, Bapak Ibu Guru. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengakses atau menggunakan asesmen murid pada platform Merdeka Mengajar. Di mana pada platform bagian ini ada 3 bagian yang akan kita bahas, yaitu tentang mengakses asesmen murid, kemudian mendistribusikan asesmen tersebut baik secara online ataupun offline, dan yang ketiga adalah tentang penilaian jawaban. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu buka terlebih dahulu dengan menggunakan browser, di mana kita akan menggunakan Google Chrome. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita bisa masuk dulu ke akun yang sudah kita siapkan, biar nanti pas masuk ke platform tersebut tidak ada permintaan untuk login. Dari sini kemudian kita klik yang akun, lalu kita buka akun Google. Selanjutnya adalah kita masukkan alamat email yang sudah kita miliki dengan domain yang belajar ID, kemudian masukkan password yang sudah kita miliki. Setelah itu akan ditampilkan dialog dari platform Merdeka Mengajar ini seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini dari akun. Bisa kita ke new tab. Di sini sudah ada foto kita. Artinya ini kita sudah masuk ke akun kita dengan menggunakan yang belajar ID. Kemudian setelah masuk, kita ketikkan di sini alamat platformnya, yaitu guru.kemendikbud.go.id, kemudian enter. Setelah itu akan ditampilkan seperti ini. Di sini ada asesmen murid. Kita pilih yang di bagian bawah ini, klik. Nah, di bagian pilihan asesmen ini ada 2 bagian. Yang pertama fase atau kelas, kemudian mata pelajaran. Kita klik yang fase atau kelas. Misal karena SMP, kita klik yang fase D, yaitu digunakan untuk kelas 7 sampai kelas 9. Kemudian terapkan. Lalu di bagian mata pelajaran kita klik numerasi, lalu terapkan. Nah, misal kita akan membuat sebuah asesmen tentang bilangan. Di sini klik yang bilangan. Nah, di sini di dalam asesmen bilangan ini ada 2 bagian, yaitu detail, di mana terdapat informasi dari soal dan waktu estimasi yang dibutuhkan, kemudian ada cakupan materi, kemudian ada tujuan asesmen dan komposisi paket soal. Jadi dalam soal ini terdiri dari 4 pilihan ganda, 5 pilihan ganda kompleks, dan 1 pencocokan serta 2 uraian. Lalu di bagian keduanya ada daftar soal. Di sini kita bisa lihat ini adalah soal pada bilangan ini. Nama lengkap, kemudian tanggal lahir, nisen. Ini soal-soalnya di bagian bawah. Kita bisa cek. Kemudian kita klik yang gunakan asesmen ini jika sudah cocok dengan bilangan ini atau dengan asesmen tentang bilangan ini. Gunakan asesmen ini. Nah, di dalam mendistribusikan asesmen ini ada 2 bagian, teman-teman. Jadi atau ada 2 pilihan, yaitu bisa menggunakan online dengan cara membagikan tautan ke murid, kemudian juga bisa menggunakan offline, yaitu dengan cara mendownloadnya kemudian mencetak soal tersebut untuk kemudian dikerjakan secara offline oleh murid-murid kita. Nah, kita klik yang bagian atas atau bagikan tautan ke murid, lalu kita klik lanjut. Nah, di sini kita akan memberikan asesmen tersebut ke kelas apa saja atau kelas apa. Kita
bisa mendistribusikan asesmen ini lebih dari satu kelas Bapak Ibu. Kelas 7A, ini 7B, 7C. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini buat tautan pengerjaan asesmen. Kita klik buat tautan. Nah, di sini ada 3 tautan terhadap masing-masing kelas. Nanti tinggal kita salin saja, ini kelas 7A tautannya ini, kemudian 7B tautannya ini, kemudian 7C tautannya ini, tinggal kita salin saja. Klik salin yang 7A. Kita kopikan ke WA misal ya, bisa ke WA kan, atau ke media yang lainnya di sini bisa. Nanti Bapak Ibu terserah menggunakan WA ataupun yang lainnya di sini. Nanti sebagai contoh saya akan kopikan alamat link asesmen yang didistribusikan tersebut. Saya kopikan ke di sini, ke Microsoft Word. Ya, ini adalah alamat link asesmen untuk kelas 7A. Kemudian yang ini adalah link yang kelas 7B. Yang 7B, ini 7B kita salin, kemudian ya kita pastikan ini alamat linknya, kemudian ini adalah asesmen link yang kelas 7C. Nah, seperti itu. Nanti tinggal share saja Bapak Ibu link-link ini sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kemudian setelah itu nanti anak-anak akan mengerjakan dari link yang sudah dibagikan oleh Bapak Ibu sekalian. Berikutnya adalah ke bagian asesmen saya di sini. Klik di sini. Tadi tentang bilangan, klik yang kelas 7C. Nah, di bagian hasil asesmen ini, di sini kita bisa mengolah terhadap beberapa hal Bapak Ibu, dimana jika sudah membuat kelas dan siswanya ada di sini, kita bisa menganalisis kelas. Ya. Kemudian ada partisipasi murid di sini, akan ditampilkan semua informasinya. Jadi di bagian hasil asesmen ini nanti ada bagian jumlah siswa yang sudah mengerjakan akan ditampilkan di sini. Ya. Kemudian juga ada informasi tentang jumlah siswa yang belum mengerjakan juga akan ditampilkan di sini. Juga ada informasi tentang jumlah siswa yang belum dikoreksi juga termasuk akan ditampilkan di sini di bagian hasil asesmen ini, Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu bisa langsung melihat hasilnya, hasil daripada pengerjaan soal ini. Jadi otomatis nanti hasilnya akan tampil dan akan secara otomatis tersimpan ke platform Merdeka Mengajar. Nah, catatan Bapak Ibu, jika ketika mengerjakan atau mengevaluasi atau menilai soal pada yang dilakukan oleh siswa ketika salah, maka Bapak Ibu bisa juga merubahnya atau mengeditnya pada jawaban yang salah tersebut. Tuh, kemudian untuk selanjutnya untuk memperbaiki dengan pengerjaan yang sesuai dengan aturan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini untuk pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan lain yang lebih menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.